macam mana pun cara terbaik untuk belajar dan menaikkan tahap permainan ialah lawan pasukan yang kuat. Tapi kan siapa yang lebih baik kan gitu toh. Siapa sebenarnya yang ketar-ketir gitu. Coba telepon aja lah dari pihak Malaysia, coba telepon Erick Thohir. Berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin, ya, Malaysia resmi menarik diri daripada KAFA Nation Cup. Bang, apa itu KAFA, Bang? Apa itu KAFA, Bang? Ya, KAFA itu adalah turnamen di Asia Tengah, ya. Ini Malaysia kemarin kawan-kawan, kami bakalan melawan Iran, kami bakalan melawan Uzbekistan, negara-negara kuat di Asia Tengah. Tapi malah mereka sekarang menarik diri, kawan-kawan. Ya, hal ini dikonfirmasi oleh banyak media, ya, termasuk 433 Malaysia Official juga mengatakan hal yang sama. Timnas Malaysia menarik diri, Timnas Harimau Malaya menarik diri. Ya, Makan Bola juga mengatakan hal yang sama, ya. Jadi ini artinya informasi yang sangat kredibel, bisa dipercaya kalau Malaysia ini menarik diri dari KAFA. Ya, padahal kemarin banyak netizen Malaysia, kawan-kawan, kami akan segrup sama Iran, Tajikistan, Afghanistan. Tapi faktanya mereka takut, kawan-kawan, dengan alasan mereka tidak bisa memanggil pemain karena bukan FIFA Match Day. Padahal kan bisa aja mereka pakai pemain lokal, ya. Tapi kenapa? Kenapa, kawan-kawan? Karena mereka takut dibantai. Ya, pasalnya ini sangat merugikan, ya, dimana ini KAFA harus repot-repot cari pengganti dari Malaysia. Ini sangat lucu karena turnamen ini dimainkan 29 Agustus, ya, dan bisa saja nanti negara penggantinya dari negara konfederasi lain. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. news, Malaysia tarik diri dari Piala KAFA. Apa benda ni, weh? Serius, guys, abang hampa gila kerana antara semua pertandingan yang Harimau Malaya join, inilah satu-satunya yang aku nak tengok. Lebih-lebih lagi dengan momentum revolusi Harimau Malaya yang tengah buat orang ketar-ketir. Menurut kenyataan rasmi FAM, tarikh baru kejohanan KAFA dari 29 Ogos hingga 8 September berada di luar kalender FIFA. Disebabkan itu, sukar untuk Malaysia mengumpul para pemain yang beraksi di liga asing dalam masa yang singkat. Selain isu pelepasan pemain oleh klub, perjalanan jauh serta peraturan tertentu FIFA tidak membantu pemain perform dalam kondisi optimum dalam pertandingan ini. Sebagai alternatif, skuad kebangsaan akan menyertai kem latihan di Kuala Lumpur pada bulan September. Untuk abang memang rugi, ya, kerana core training macam mana pun cara terbaik untuk belajar dan menaikkan tahap permainan ialah lawan pasukan yang kuat. Tapi masuk akal lah kalau kita join Piala KAFA, alang-alang main cincai je setakat nak menguji kebolehan skuad yang bukan 100%, tak berbaloi lah, bro. Fans Harimau Malaya jangan risau, seperti biasa abang ada penyelesaian. Angkat telefon, kontak Erick Thohir, kasih setting sparring dengan timnas Indonesia ke pertandingan Tri Nation. Bolehlah kita tengok siapa yang ketar-ketir. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Breaking news, Malaysia tarik diri dari Piala KAFA. Baik, setelah beberapa waktu yang lalu beredar kabar rame setelah Malaysia menolak sparring partner dengan FIFA Match Day di Indonesia. Sparring partner dengan Indonesia, Malaysia menolak dengan alasan akan mengikuti turnamen yang lebih bergengsi, kan gitu toh. Karena turnamen kecil di Indonesia tuh gak ada apa-apanya, ceritanya kan begitu dulu, ya. Akhirnya katanya dia ingin mengikuti turnamen KAFA, Konfederasi Sepak Bola Asia Tengah, akan bertemu dengan Iran, kan ceritanya begitu kan, ya. Dulu kan begitu beritanya. Setelah kesini-sininya katanya kan positif itu berita, ya, bukan berita hoax. Tetapi setelah dijadikan diadakan drawing dan Malaysia itu berada di grup B, akan bertemu dengan Iran, Tajikistan, dan Iran, Tajikistan, terus lali lah, ada satu lagi itu. Akhirnya kesininya dia mengundurkan diri seperti tadi videonya. Alasannya adalah bahwa turnamen KAFA itu tidak termasuk kalender FIFA. Dengan tidak masuk sebagai kalender FIFA, otomatis pemain-pemain yang digadang-gadang yang kemarin tuh membantai Vietnam 4-0, yang bermain di Spanyol, terus Argentina, terus Kolombia, itu tidak bisa diturunkan, kan seperti itu, karena bukan kalender FIFA. Otomatis dari pihak klubnya tidak mengizinkan, begitu toh.
Dengan terjadinya begitu, diputuskanlah Malaysia mundur dari turnamen KAFA. Dan beritanya udah di mana-mana, udah viral, berarti itu benar, bukan berita hoax. Mundur karena kalau dia tidak bisa memainkan pemain yang kemarin itu bisa mengalahkan Vietnam skor 4-0, pemain jadi kemarin, ya tentu ketar-ketir toh. Ketar-ketir, ya bisa dihajar oleh negara-negara Asia Tengah kalau dia tetap datang, kan begitu logikanya. Akhirnya dia mengundurkan diri dengan berat hati, alasannya kan gitu. Padahal kemarin begitu dia benar-benar pengen main di turnamen KAFA, kan wis netizennya rame itu berkoar-koar. Wah, turnamen kecil di situ tidak ada apa-apanya. Kita akan bermain di turnamen KAFA Asia Tengah, bertemu dengan Iran, Uzbekistan dan segala macam. Dan targetnya seperti berita, targetnya dari pelatih itu memang pengen juara dia di KAFA. Katanya begitu, karena tidak bisa menurunkan pemain inti yang kemarin bisa membantai Vietnam, akhirnya mengundurkan diri. Oh, saya setuju nih tadi dari yang abang konten kreator Malaysia yo. Telepon saja Erick Thohir, gitu. Telepon saja Erick Thohir, kemudian ya sudah bertanding saja dengan Indonesia, biar ditunjukkan siapa yang lebih baik, kan gitu toh. Siapa sebenarnya yang ketar-ketir gitu. Coba telepon saja lah dari pihak Malaysia, coba telepon Erick Thohir. Yang kemarin ditawari nggak mau, sekarang mau saja gitu. Saya setuju dari konten kreator Malaysia tadi, biar kita bisa melihat siapa yang lebih baik. Oke, cukup sekian reaksi dari Pak Dekabut. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik jadikan pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Dekabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.